Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, melanjutkan kembali perjalanan belajar kita dalam topik membangun sendiri sistem operasi bare metal di Raspberry Pi. Ada yang membacanya dengan Raspberry Pi ya. Yang resmi adalah Raspberry Pi, tapi saya sendiri rasa lebih ringan mengucapkannya dengan Raspberry Pi. Yang kita gunakan adalah Raspberry Pi 1 model B versi 2. Kita sudah sampai ke pembuatan main.c sebagai file utama kernel bare metal sederhana kita. Kita lanjutkan pembahasan teorinya yang kemudian nanti akan berbuah menjadi kode-kode program. Di sesi sebelumnya kita sudah tahu ya mana itu GPIO yang terkait dengan LED ya. Kemudian kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan active low. Kita sudah tahu apa yang harus kita kirimkan, sinyal apa yang harus kita kirimkan ke GPIO 16 agar LED menyala dan agar LED padam. Ya. Kemudian kita sudah membedah di mana posisi GPIO pada BCM 2835. Sana kita sudah mengenal pada video sebelumnya bahwa ada yang namanya bagian periferal di SoC BCM 2835. Karena juga kita sudah membahas alamat bagian periferal pada SoC BCM 2835. Kemudian offset GPIO pada blok periferal di BCM 2835 juga sudah kita bahas sehingga kita sudah mendapatkan pada akhir video ketiga kemarin yakni posisi detail GPIO dalam peta memori BCM 2835. Nah, karena kita sudah tahu di mana blok GPIO dalam SoC BCM 2835, sekarang bagaimana caranya kita memilih di blok GPIO itu GPIO 16 yang akan menjadi sasaran kerja kita untuk menyalakan dan mematikan LED pada papan Raspberry Pi. Untuk menyegarkan, saya ingatkan kembali bahwa kerja kita sebenarnya hanya ada 3. Yang pertama, memetakan ya, di mana GPIO 16 ya, termasuk di dalam proses memetakan ini adalah memilih atau select. Nah, setelah kita petakan di mana GPIO 16, maka tugas kita kemudian adalah mengkonfigurasi. Di konfigurasi ini kita akan merubah GPIO 16 tadi dari kondisi defaultnya yaitu input menjadi output. Ini tugas yang kedua. Kemudian yang ketiga yang akan kita lakukan adalah mengeksekusi. Nah, mengeksekusi ini adalah mengirim sinyal dan mengolah sinyal itu agar LED bisa nyala, delay, mati, delay, nyala, delay, mati, dan seterusnya. Jadi 3 ini yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama yakni memetakan. Kita sudah tahu blok GPIO di mana. Bagaimana cara memilih
GPIO 16 dari blok GPIO. Hal ini membawa kita kepada teori tentang arsitektur register GPIO pada BCM 2835. Ada yang membaca dengan GPIO, tetapi sekali lagi saya lebih nyaman membacanya dengan GPIO. Dalam pengembangan sistem operasi bare metal, entah itu kita menggunakan Raspberry Pi seperti yang kita lakukan sekarang atau dengan board yang lain misalnya dengan BeagleBone, maka pemahaman mendalam terkait GPIO ini atau General Purpose Input Output adalah hal yang fundamental, adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam pemrograman low end atau low level, pemrograman tingkat rendah atau pemrograman kernel seperti yang sedang kita lakukan ini, kita dituntut untuk berinteraksi langsung dengan memori fisik. Nah, pada BCM 2835, GPIO ini dikendalikan melalui serangkaian register 32 bit. Yang petanya sudah kita bahas sebelumnya, yakni base address periferalnya ada di 0 kali 2 0000000 dan offset GPIO-nya atau jarak GPIO dari gerbang depan address periferalnya adalah 0 kali 2 00000 sehingga total alamat absolutnya adalah 0 kali 20 2 00000. Di SoC BCM 2835 ada beberapa jenis register yang kalau kita kelompokkan berdasarkan fungsionalitasnya ada yang membaginya menjadi 5 jenis fungsi register. Hanya saja karena di program kernel kita yang pertama ini kita hanya akan membuat kernel yang bisa menyalakan LED di papan Raspberry Pi, maka kita hanya butuh 2 fungsi register. Yang pertama, karena kita perlu untuk memilih GPIO 16, kemudian mengkonfigurasinya agar sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita membutuhkan register konfigurasi. Jadi register konfigurasi ini yang akan memilih GPIO 16 lalu mengkonfigurasinya. Kita namakan saja register konfigurasi ini dengan reccon. Sekarang kita hitung di mana posisi GPIO 16 dalam reccon ini. Untuk itu saya sudah membuat tabel seperti nampak pada layar Anda ini untuk mempermudah kita memahami konsep lokasi GPIO 16. Sini Anda lihat saya sudah buatkan periferal yang sudah kita bahas lokasinya pada SoC BCM 2835. Di bawah periferal ini ada GPIO, tetapi bukan cuma hanya GPIO, ada juga mailbox, interrupts, dan lainnya. Teorinya adalah setiap register pada prosesor Raspberry Pi ini memiliki lebar 32 bit. Dalam sistem memori, alamat memori biasanya dihitung per byte. 1 byte itu 8 bit. Jadi ukuran register dalam byte adalah 32 dibagi 8. Jadi dalam satu register ada 4 byte. Agar lebih mudah dipahami, mari kita terapkan teori tersebut ke tabel yang kita buat ini. Teori yang pertama tadi adalah setiap register pada prosesor Raspberry Pi itu lebar datanya adalah 32 bit. Nah, karena reccon ini adalah register konfigurasi,
maka lebarnya pun adalah 32 bit. Kita buatkan bitnya ya dari kanan ke kiri karena nanti terkait penghitungan biner. 0, 1, 2, 3, 4 hingga 31. Nah, ini adalah ukuran per bitnya. Kemudian teori kedua yang kita sampaikan tadi adalah dalam sistem memori komputer, alamat memori itu biasanya dihitung per byte. 1 byte adalah 8 bit. Jadi ukuran register dalam byte adalah 32 bit dibagi 8 bit, yakni 4 byte. Nah, tentu posisi awal dimulai dari 0 kali 00. Karena lebarnya tadi adalah 4 byte, dengarkan dulu, maka posisi berikutnya adalah 0 kali 04. Karena dia selisih 4 byte. Di bawah alamat 0 kali 04 ini tentu juga terdiri dari 32 bit. Sehingga sama seperti 0 kali 00 tadi, kita bisa salin per bitnya dari 0 sampai 31. Saya bedakan warnanya supaya terlihat perbedaan bagiannya. Jadi Anda lihat seperti ini ya. Jadi rekkon itu di alamat yang dimulai dari 0 kali 00 berakhir pada 0 kali 03. Dilanjut lagi di tetangga sebelahnya yaitu 0 kali 04. Kemudian teori berikutnya adalah setiap jalur GPIO itu memiliki 8 kemungkinan mode fungsi. Yang pertama input, yang kedua output, yang ketiga alternative function 0, yang keempat alternative function 1, yang kelima alternative function 2, yang keenam alternative function 3, yang ketujuh alternative function 4, dan kedelapan alternative function 5. Jadi secara matematika biner, untuk membedakan setiap fungsi ini kita membutuhkan 3 bit data. Dengan rumus biner berarti 2 pangkat 3. Kita butuh 3 bit untuk bisa memberikan 8 pilihan. Jadi kita butuh 3 bit dari setiap yang ada di register. Nah, jadi kita bisa tulis ini GPIO 0. Nah, 012 ini adalah GPIO 0, gabungkan. Kemudian 345 ini adalah GPIO 1. Kita gabungkan juga per 3 bit. Kemudian 678 ini adalah GPIO 2. Gabungkan. Kemudian 9, 10, 11 adalah GPIO 3. Kemudian 12, 13, 14 ini GPIO 4. 15, 16, 17 GPIO 5. Kemudian 18, 19, 20 GPIO 6. Kemudian 21, 22, 23 GPIO 7. Kemudian 24, 25, 26 GPIO 8. Dan 27, 28, 29 ini GPIO
GPIO 9. Di sini Anda bisa melihat bahwa dalam satu rekkon hanya bisa menampung 10 GPIO, yakni di rekkon pertama ini yang ada di posisi 0 kali 00 adalah GPIO 0 sampai GPIO 9. Serta ada 2 bit kosong, ya, ini bit 30 dan 31, ini bit kosong, biasa dikenal sebagai reserve bit yang disediakan oleh pembuat atau produsen boardnya untuk keperluan yang lain. Jadi bit 30 dan 31 ini kosong. Karena kita akan berurusan dengan LED dan kita sudah tahu LED yang ada di board Raspberry Pi ada di GPIO 16, berarti kita tidak bisa menggunakan rekkon register konfigurasi yang ada di 0 kali 00. Kita harus berpindah ke sebelahnya. Supaya tidak bingung, rekkon yang ada di 0 kali 00 ini kita berikan nama berbeda, yaitu rekkon 0. Sementara sebelahnya kita berikan nama rekkon 1. Ubah warnanya biar terlihat perbedaan antara dua wilayah tersebut. Gelap ya. Nah, seperti ini saya. Oke, sama seperti di rekkon 0, setiap GPIO di rekkon 1 ini membutuhkan 3 bit. Dimulai dari GPIO 10 ya, lanjutan dari GPIO 9. GPIO 10, kemudian di 345 GPIO 11, kemudian di 678 GPIO 12, 9, 10, 11 GPIO 13, kemudian di 12, 13, 14 GPIO 14, kemudian 15, 16, 17 GPIO 15, 18, 19, 20 GPIO 16. Sampailah kita kepada GPIO 16 yang kita tuju, yang ternyata ada di bit 18, 19, 20 pada offset 0 kali 04 di rekkon 1. Jadi yang akan kita modifikasi, yang akan kita konfigurasi adalah bit 18, 19, 20 ya. Kita ganti warna hurufnya supaya berbeda. Jadi di kesempatan berikutnya kita akan menggunakan bit 18, 19, 20 ini sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian cara menghitung register konfigurasi dalam alamat memori BCM 2835. Saya catat dulu supaya menjadi dokumentasi pembelajaran kita. GPIO 16 ada di bit 20, 19, 18 pada rekkon 1. Rekkon 1 memiliki offset 0 kali 04. Sehingga kalau kita jumlahkan dengan offset GPIO, gerbang depan blok GPIO, dan juga gerbang depan base peripheral, maka kita dapatkan alamat absolut. Rekkon 1 adalah 0 kali 20 2000004. Jadi demikian cara mencari, cara menghitung bit
register dalam alamat memori BCM 2835 untuk menemukan posisi bit yang akan kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah dalam video berikutnya kita akan memodifikasi bit 20, 19, 18 yang merupakan posisi GPIO 16 sehingga tujuan kita menyalakan lampu LED yang ada di board Raspberry Pi bisa terwujud. Demikian, insya Allah bertemu kembali di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.